Ya, sore hari ini ya kita akan bicara mengenai penyakit infeksi hepatitis ya. Apa yang kalian ketahui tentang penyakit infeksi ini? Ada yang tahu? Ada yang mungkin pernah dengar, mungkin pernah baca gitu untuk kelompok? Kelompok hepatitis? Ada kan? Mana kelompok hepatitis? Halo? Izin menjawab Ibu. Ya. Tahu saya itu hepatitis itu peradangan pada liver Ibu. Radangan pada liver gitu ya, livernya radang gitu ya. Ya boleh, nggak apa-apa, ini kan sepengetahuan kalian aja ya. Ada mungkin yang dengar hepatitis itu penyakit kuning Bu, gitu. Ada yang gitu ya. Jadi di sini nggak salah dan nggak benar ya. Iya benar semua gitu loh. Nggak nyalahin wong, saya hanya tanya apa yang kamu ketahui kok. Penyakit karena diguna-guna Bu, gitu. Karena badannya kuning, matanya kuning gitu ya, jadi medeni gitu ya. Ya, eee, pernah ndak melihat orang yang sakit kuning atau yang sakit liver? Pernah Ibu, Kayak apa? kulitnya berubah menjadi warna kuning Ibu. Pada kulit, Kuning, ya pada konjungtiva, matanya juga kuning matanya gitu juga ya. iya. Oh, Iya Bu. hati-hati loh pakai, softline ya. Nanti kalau softline-nya kuning itu taunya malah kena hepatitis ya, atau malah diarani kucing ya. Kucing itu matanya kuning juga ya. Ya, ya sudah, ini hepatitis masih ingat ndak, pelajaran anatomi? Masih ingat? Ini ada hati itu ada di sebelah mana? Ada di sebelah. Hati itu ada di sebelah mana? Hatimu ada di sebelah mana? Hati saya sedang merantau, Bu. Saya LDR. Beda, kelas. Bukan itu. Bukan. Hatiku tertinggal jauh, Bu. Kamu bisa hidup tanpa hati ya ternyata ya. Karena hatinya tertinggal jauh. Konjuk melankolis, melankolis ya, melankolis. Jadi hati itu ada di sebelah kanan ya, di sebelah kanan di bawah rusuk ini ya, di bawah rusuk. Jadi ada di sebelah kanan. Jadi kalian selama ini salah sebetulnya. Coba nyanyi sakit hatiku. Kamu gimana? Nek nyanyi. Gimana coba tangannya? Iya, kan nggak mungkin kan kita nyanyi kok sakit hatiku, nggak mungkin kan? Mari di sini kan? Ya enggak sakit hatiku. Nah, itu salah kedaden itu. Namanya salah kedaden. Ya sekarang sudah tahu anatomi ya kalau nyanyi ya sakit hatiku ya di bawah iga sebelah kanan. Sakit hatiku gitu ya. Enggak, ya biar melek aja deh, biar melek, biar ndak bosen. Halo, bukan saya lebay. Kan ini jam ngantuk sekali, jam bosen, membosankan gitu ya. Iya, ini hanya anatominya saja ya, di mana di sini ada lobus kanan, ada lobus kiri gitu ya. Jadi ini hanya anatominya saja ya. Ini kalau ini kan pernah ndak gigit hati, makan hati, makan bukan makan hati sakit hati itu bukan lauk hati. Nah, kalau makan hati kan rasanya sakit.
kalau makan lauknya hati. Nah, pada saat gigit, nah itu kan ada yang kayak sulit untuk digigit itu kan. Kayak ada yang kecil kayak kenur, kayak benang itu tapi agak 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 alot lah sedikit daripada hatinya. Nah, itu ligamentum ya. Jadi makan ligamentum juga kita ya. Cuma kan itu hati ayam, bukan hati manusia ya. Kalau kita sih seringnya makan hati sendiri, keles ya. Ya makan hati sendiri kalau kayak gitu, hatinya dimakan sendiri ya. Nah ini apa ini? Gallbladder itu apa? Em? Empedu, Ibu. Aduh iya. Ada yang mau makan empedu? Kalau orang dulu habis beleh apa motong ikan, motong apa itu namanya ayam, bebek atau apa gitu, empedunya diambil terus dimakan. Jadi terus untuk kayak pil gitu loh. Orang dulu tuh kayak gitu ya. Kalau kita kok nggak sampai segitu nih ya. Nah, jadi hati adalah suatu organ penting yang terletak di kuadran kanan atas abdomen atau di bawah iga ini, ya, di bawah iga ini. Makanya kalau kita nyanyikan sakit hatiku tuh bukan di sini, bukan di dada bagian atas sebelah paru-paru tuh bukan, ya, bukan di sini. Kita kan selama ini kalau kita megang kan sakit hatiku itu kan di sini. Salah, ke samping kanan, ya. Ini madep ini dari punggung, ini dari punggung. Kalau ini yang dari depan. Ini tampak depan, ini tampak belakang, dan ini tampak samping, ya. Nah, fungsinya untuk apa? Menyaring darah, ya. Jadi darah supaya bersih itu masuk ke hati dulu, gitu ya anatominya ya. Sehingga anehnya kalau di luar negeri hati itu dibuang. Hati, usus, ampela itu semua dibuang karena untuk luar negeri itu semuanya itu adalah makanan yang menjijikkan. Jadi dikasihkan kayak semacam hewan-hewan ya mungkin untuk anjingnya dan lain sebagainya. Tapi di tempat kita justru itu makanan yang sangat mewah sekali. Makan sama apa? Makan sama ati. Enak sekali ya gitu ya kalau di Indonesia itu suatu makanan yang dulu loh, makanan yang sungguh-sungguh itu makanan orang kaya. Makanan orang kaya, sungguh favorit ya. Misalnya sambal goreng apa? Sambal goreng hati. Nah, mindset kita sambal goreng hati, enak era karu-karuan gitu ya toh. Kan selama ini sambal goreng ya sambal goreng tahu, sambal goreng krecek gitu ya. Tapi ini sambal goreng hati loh. Sampai dulu loh dek, dulu waktu saya masih muda ya, bukan saya masih kecil, muda gitu. Mungkin saya baru punya anak satu gitu ya. Itu sampai hati yang dari luar negeri itu dibawa ke Indonesia. Jadi alangkah murah sekali daripada beli yang di pasar. Dulu sampai mengekspor hati karena yang di sana hati dibuang, di Indonesia itu sangat difavoritkan sampai dengan saat ini. Makanya kalau kalian itu sudah sekolah kuliah ini kemudian sudah dikasih pelajaran anatomi tentang hati, itu sangat jijai, nggak apa ya namanya, aduh mau makan itu kayak mikir-mikir gitu loh. Kelingan kalau semua zat-zat racun, zat-zat yang tidak dipakai itu disaring oleh hati. Ya racun, ya toh ya apa ya? Ibaratnya itu toksik-toksik itu saringannya itu ada di hati. Makanya kalau hati itu kadang kalau makannya orang-orang makannya itu misalnya kayak alkohol ya, merokok itu kan zat-zat yang nggak dipakai kan disaring di hati, tinggal di hati. Nah, hatinya rusak lah, ya akhirnya jadilah penyakit hati, ya. Kemudian membuat empedu yaitu satu zat yang membantu pencernaan lemak ya. Jadi supaya lemaknya itu bisa apa itu namanya tercerna itu peran dari empedu. Makanya empedu ini sebetulnya sangat baik bagi yang mau. Itu yang orang-orang tua. Kalau
kalian mungkin baru denger aja suruh makan aja gitu ya. Itu pinginnya nggak tahu yang dimakan tuh sukanya yang junk food ya. Apa tuh misalnya apa Dek? Bisa bisa tuh apa enaknya? Kalau saya sih lebih enak kacang goreng, kacang godok tuh saya suka. Tapi bisa itu aduh, apa entah yang dimakan-makan tuh apa ya? Memproses dan mengikat lemak pada pengangkutnya atau protein ya. Jadi yang mengikat lemak ya, yang memproses dan mengikat lemak pada pengangkutnya yang dikasihkan di protein termasuk kolesterol itu adalah hati ya. Hati juga akan menyimpan gula ya. Jadi kalau sampai gulanya itu tinggi, hatinya remuk juga. Karena apa? Disimpan, nggak bisa dikeluarin, nggak dijadikan tenaga, males lah anak orangnya tuh males, ya, olahraga nggak mau dan hanya tiduran gitu ya, hatinya yang rusak. Termasuk kalau kalian itu sampai jam 11 malam itu belum tidur, sukanya begadang. Nah, sukanya begadang, kalau begadang itu kalian makan atau enggak? Begadang loh, melek loh, ada tugas nih. Harus selesai nih, nggak tidur, kira-kira makan nggak? Enggak, Ibu. Enggak, Enggak. Ibu. Hah? Enggak, Ibu. Enggak, terus minum kopi, ada keletihan apa gitu, enggak? Enggak, Ibu. Ibu. Bagus sekali, Minum mantap. kopi, Ibu. Kalau makan Minum jarang. air putih saja. Oh, bagus, itu bagus kalau minum air putih dan lain sebagainya. Tapi kalau saya enggak, keletihannya nih, kacang aja tinggal segini nih, kacang nih. Daripada saya ngantuk, nah sambil zoom gitu dengarkan zoom ya kletak kletruk ya terus nggak nyangka mau habis tuh 1/2 kilo kan. Nah, gimana nggak lemaknya tinggi coba ya. Di situ juga dia menyimpan besi, tembaga, vitamin A, vitamin D ya dan beberapa juga vitamin B. Membuat protein-protein penting seperti albumin ya. Jadi yang membuat adalah hati. Nah, kalau hati ini rusak, otomatis tidak bisa menyaring darah, tidak bisa membuat empedu, tidak bisa memproses ya toh, tidak bisa menyimpan lagi ya, tidak bisa membuat albumin. Sangat mengerikan ya. Nah, penyakit hati ini adalah suatu istilah untuk sekumpulan kondisi-kondisi atau penyakit atau infeksi yang mempengaruhi sel atau jaringan struktur dari fungsi itu sendiri ya, dari fungsi hati ya. Jenis penyakit hati ada hepatitis ya, ada akut, ada kronik ya. Kalau akut itu barusan, kalau kronik udah dari dulu-dulu ya. Kemudian ada sirosis hati, ada karsinoma, ada abses. Nah, kita bicara tentang hepatitis ya, hepatitis. Hepatitis itu peradangan atau pembengkakan pada hati atau liver. Jadi livernya itu membengkak ya atau terjadi inflamasi atau meradang. Nah, yang pertama adalah hepatitis akut. Ini kan hepatitis tadi ada 2 ya, hepatitis akut sama kronis ya. Nah, hepatitis akut itu berlangsung secara akut karena beberapa sebab, karena sesuatu. Jadi misalnya merokok gitu ya, tahu-tahu terjadi penyakit hati. Oh, kena virus gitu. Atau terlalu makan banyak obat-obatan atau termasuk di situ parasit yang masuk ke hati itu namanya hepatitis akut ya. Jadi gambaran kliniknya itu ada stadium preikterik, ikterik, dan stadium rekonvalesensi ya. Nah, untuk yang preikterik ya itu gejalanya masih ringan ya, masih ringan. Misalnya anget, demam itu ya nggak mau makan ya, terus lesu, sakit kepala, badannya sakit semua, mual, muntah dan lain sebagainya ya. Jadi lemah, letih, lesu kayak kurang darah, tapi sebetulnya di situ ada mual, ada muntah ya. Terus badannya itu sakit, kepalanya juga sakit seperti itu. Itu baru pre, belum menandakan. Nah, ini biasanya orang-orang kalau seperti ini justru diantem lagi dengan obat, ya enggak?
minum obat demamnya enggak turun-turun, paracetamol terus atau sakit kepalanya nih mialgia terus gitu. Beli apa tuh Paramek terus hantam Parameknya satu nggak mempan dua lah atau kalau perlu satu emplek empat semua lah gitu ya lama-lama nanti menjadi ikterik kok jadi kuning kayaknya ya gitu loh kok tangannya jadi kuning kok ininya kok keras gitu loh kita ngeraba gitu kok keras gitu ya terus ada adenopati ya jadi untuk yang gejala yang kedua ini aku kok jadi bingung tadi sebentar ya sayang sebentar kita besok ada ya, jadi menyiapkan ya. Nah, tadi kita kalau sudah masuk ke stadium ikterik ya, jadi kita mengalami kuning ya, kemudian pada heparnya itu terjadi pembengkakan atau odem ya. Kemudian ada pembengkakan juga pada sistem imun ya, misalnya kelenjar yang kalau yang kita di sini kalau yang bagian atas berarti biasanya ada pembengkakan di ketiak atau di selangkangan. Pernah nggak kalau terjadi infeksi korengen gitu, terus kayak ada benjol gitu di selangkangan atau benjol gitu di ketiak atau benjol gitu di leher. Ada? Pernah ngalami? Belum, Ibu. Belum ya? Oh, beruntungnya ya kalian ya. Kalau kita dulu kan zaman all ya, jadi nggak ada langsung, oh ini infeksi langsung salep, langsung apa gitu kan, nggak. Korengen sampai minter-minter, sampai abuh, terus kemudian lagi main dicotol pitik, cetul gitu. Nah, nek nangis muser-muser katanya kalau sudah dicotol pitik itu katanya malah sembuh. Padahal ya enggak berdarah-darah kan. Itu dulu, kalau sekarang kan enggak. Ibu tuh berkali-kali tuh ini namanya uang desa ya, uang desa tuh dicakot nyamuk, cakot semut, dikukur apa seperti sekarang cuci tangan, terus ini ndak boleh apa ya, kukunya nggak boleh kotor, nggak boleh hitam, risih gitu ya. Kalau dulu ngetoki kuku apa ada ketokan kuku yang cerik-cerik kayak gitu nggak ada, adanya silet. Lihat silet itu takutnya setengah mati deh, mau itu loh, mau motongi kuku. Menderita deh yang dulu-dulu udah ya itu untuk pengalaman ya nak ya biar saya aja yang merasakan. Dulu itu makan telur, itu telur satu tuh dibagi 10, Dek. Jadi 10 gitu. Kalau enggak dikasih kelapa terus baru tak unuk pakai apa tuh namanya? Pakai sendok itu ya segitu-segitu, Dek. Jadi kelapanya diparut, kasih telur satu itu bisa untuk Indonesia Raya Merdeka. Sekarang telur pada dibuangi ya, lauk telur dibuang ya Allah ya Rahman ya Rahim kamu nggak ngalami ya zaman kita kayak gitu ayam itu kalau lebaran atau kalau pas ada selamatan itu pun kenanya itu halah saumprit saunyit gitu ya kalau sekarang ayam dibuangi nggak enak lah inilah gitu heran saya makanya kalau saya tuh bagian ngentek ke makannya gemuk kan tempat sampah ya toh ndak habis emaneman pluk anaknya yang ini ndak habis emaneman pluk gitu kan nah akhirnya membengkak lah diriku tadinya saya cantik kayak kalian loh dek kecil badannya terus kemudian yang terakhir itu stadium rekovalensensi yaitu stadium penyembuhan ya nah, ini ada hepatitis jenisnya A, B, C, dan D ya. Nah, ini untuk hepatitis A atau terkenal dengan HAV ya, bukan HBV ya, tapi HAV itu ini demam kuning yang lebih disebabkan karena faktor lingkungan yang kotor ya. Jadi biasanya gejalanya itu kuning, kuku, mata, kulit ya, terus rasanya lemes banget gitu ya lambungnya nyeri, ndak mau makan, mual, diare, ya, demam gitu. Nah, ini masa inkubasinya itu 10 sampai 50 hari ya. Jadi pada anak-anak itu gejalanya ringan karena masa inkubasinya itu 1 sampai 2 minggu. Nah, penularannya itu lewat makanan atau minuman yang terkontaminasi oleh virus.
Jadi ada virus itu terkontaminasi, misalnya kukunya itu hitam-hitam, nah itu ternyata di situ ada virus hepatitis ya. Kemudian ada lewat hubungan seksual atau melalui luka ya. Untuk mendiagnosa, untuk pembantuan tuh, oh ini hepatitis A itu dengan tes lab SGOT atau SGPT ya, bilirubin ya, hemoglobin M, anti HIV, dan bisa juga dilakukan biopsi. Nah, pencegahannya gimana supaya nggak terkena? Vaksinasi hepatitis A, dan yang paling penting adalah pola hidup sehat. Nah, pada hepatitis A ini sering terjadi, kalau saya itu bilangnya makan yang enak, jangan nyirik, istirahat yang cukup, makan semua yang kamu inginkan, makan aja gitu loh, nggak usah ngurusi gemuk, nggak usah, itu urusan carry ya, urusan carry nih saya gitu. Kalau misalnya ada yang terserang hepatitis A, pada umumnya tuh kadang ada tanpa gejala, setelah sakit baru diketahui, kalau tanpa sengaja diketahui. Jadi nggak sengaja ini apa tuh namanya, hepatitis ini ya, hepatitis A ini. Nah ini penularannya tadi ya, ini diulang aja ya. Nah, bisa juga untuk hepatitis B ini ya, yang ini untuk hepatitis B. Nah, ini untuk hepatitis B ini yang paling menakutkan ya, Dek ya. Kita sering ini, yang paling menakutkan ini adalah hepatitis B ya. Makanya kita ada vaksinasi hepatitis B ya. Ini penularannya itu bisa melalui luka, bisa kontak seksual. Kalau pada bayi itu biasanya tertular saat lahir pada ibunya yang menderita hepatitis B ya. Lah, penderita hepatitis B itu biasanya dia menjadi karier. Dia menjadi pembawa virus ya. 5-10% tuh menjadi sirosis dan kanker hati. Jadi yang paling menakutkan kalau sepengetahuan saya, hepatitis A sama hepatitis B itu lebih berat hepatitis B, karena bisa-bisa nanti terjadi sirosis hepatis atau hatinya tuh menjadi keras banget itu loh, keras ya, keras. Tes labnya sama ya, cuma di sini ada HBE, anti HBE atau alfa fetoprotein ya. Kemudian ada USG, ada juga biopsi. Nah, vaksinasi hepatitis B sudah diberikan pada anak-anak. Ternyata hepatitis B ini bisa dicegah, penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi ya toh. Kalau hepatitis A enggak. Hepatitis A enggak. Kemudian hepatitis C ya, hepatitis C itu ditularkan melalui paparan darah ya. Jadi sama seperti hepatitis B. Kenapa kita itu pada saat nolong partes itu semuanya kita pakai? Karena cipratan darah, kalau di situ tuh ada virusnya tuh kita akan tertular kalau kena bagian kita yang luka atau kita kena bagian mata ya. Makanya pakai kacamata tuh jangan disepelein ya. Ya Allah. Assalamualaikum. Nggih, nggih, nggih. Nggih, nggih. Bu Umaha. Hepatitis D. Ini infeksinya tuh hanya menyerang pada mereka yang terinfeksi HPV ya, HPV. Jadi infeksi ganda antara HDV dan HBV ya, dapat mengakibatkan penyakit yang lebih serius dan hasil yang lebih buruk. Jadi ini belum pernah kita dapatkan di kita ya. Jadi belum pernah kita dapatkan di kita. Cuma ini hanya apa tuh namanya, macam-macamnya ya. Di Indonesia belum ada laporan terpapar hepatitis D, E gitu, belum. Yang heboh adalah hepatitis A dan hepatitis B. Hepatitis B itu, Dek, kalau meninggal karena hepatitis
hepatitis B itu semuanya dibakar karena dia akan membusuk. Badannya yang kena hepatitis B itu badannya akan membusuk semua. Gitu. Jadi dibakar itu dulu, tapi sekarang alhamdulillah dengan berjalannya waktu Indonesia bisa mengatasi. Sekarang sudah enggak sampai ada tragedi yang seperti itu, gitu loh. Dulu tuh mengerikan sebelum ditemukan adanya vaksin hepatitis B. Berarti semakin maju ya. Nah, ini ada hepatitis lain ya, ada E, ada G gitu ya. Nah, perjalanan hepatitis virus ya, jadi ada hepatitis yang akut, ada yang hepatitis yang kronis ya. Kalau hepatitis yang kronik ya, yang kronik itu contohnya kan ini ya, hepatitis B ini bisa sembuh 90% ya. Kalau yang sudah kronik, yang sudah lama gitu, kesembuhannya hanya 10% ya. Sedangkan pada hepatitis kronik ini bisa mengakibatkan serosis, bahkan bisa terjadi akhirnya menjadi kanker hati ya, menjadi kanker hati. Nah, ini untuk yang hepatitis yang lainnya ya, itu kalau yang sudah kronik itu 90% tidak akan sembuh, tapi kesembuhannya itu hanya 10%. Jadi beda ya. Jadi kalau sudah mengalami serosis hati, sudah mengalami kanker hati, itu tingkat sembuhnya hanya 10%. Jadi kita nggak medeni, nggak 10%, siapa tahu yang kena itu justru dia itu kena yang 10% yang sembuh, kan kita nggak tahu ya, kita mujizat Allah kita nggak tahu. Ini hanya menurut teori aja ya. Nah, pencegahannya ya dengan vaksinasi ya, atau dengan pemberian imunoglobulin ya. Nah, ini hepatitis kronik itu ada persisten, ada yang lobuler, ada yang kronik ya. Jadi perjalanannya ini tidak serta-merta langsung yang kronik itu tidak langsung oh ini kronik, enggak, tapi dia mungkin sudah kemarin gitu loh, paling setidaknya itu lebih dari 6 bulan dia menderita seperti itu. Kalau wong desa kan dulu, saya bicara dulu lagi. Kalau dulu banget itu kan sampai kuning gitu. Oh, wong itu diguna-guna. Ya sudah, makannya suruh makan apa sih? Saya inget kok. Dia sakit kuning, busung gitu kan. Perutnya besar gitu kan, kuning semua. Oh, diguna-guna atau ndak ketemper di mana. Nah, suruh minum apa ya, Dek? Nah, suruh makan ati, bener. Saya dulu waktu kecil sakit itu, suruh makan ati, jadi makan atinya nggak boleh digoreng, nggak. Tapi kalau zaman dulu ati itu mahal, Dek. Bukan kayak sekarang, 10.000 dapat 3, dapat 4, ya toh. Kalau dulu mahal banget. Ya, terus di kotak kecil-kecil, terus sama Mbah Dukun di gitu apa terus saya makannya pakai itu terus itu saya ingat waktu masih sakit kuning semua saya alhamdulillah ternyata ya sembuh ya mungkin karena hepatitis A itu kalau dulu nggak ada ya ingat saya sakitnya nggak dibawa ke mantri tapi sakitnya dibawa ke dukun dulu ya. Nah, ini gambaran klinisnya ya, jadi untuk penyakit hati ini ciri khas banget deh, ciri khasnya adalah lesu, lemes gitu loh Dek, kayak lemes, dedes, udes, lemes banget, nggak mau makan, rasanya nggak enak semua, gitu loh, mulutnya pahit, it, gitu loh, ya iya toh, ya karena apa, hatinya tuh nggak bisa memproses suatu makanan, darahnya tadi itu sulit untuk disaring. Jadi kita mengalami hal itu ya. Nah, kalau kita ya ada kayak gitu langsung di di laborat ya. Jadi HBsAg-nya itu gimana? Positif atau anti HCV-nya itu gimana? Itu positif ya. Nah, kalau tidak ditemukan kelainan klinis itu pada USG itu apa itu namanya?
lobusnya itu apa ya, hasilnya itu nanti akan kelihatan membesar gitu, tambah besar gitu ya. Terus pada PA-nya atau PA itu apa tuh namanya, pemeriksaan anatominya, pemeriksaan yang untuk apakah dia itu kanker atau tidak, itu hasilnya positif ya. Nah, untuk yang SGOT dan SGPT-nya itu terjadi peningkatan. Nih ya, pasien yang dengan penyakit hati ya, bukan dia terus cantik, pakai lulur, pakai kunir gitu ya. Karena mau mantenan jadinya luluran kunir gitu, enggak. Ini semuanya keles ya, jadi bentuknya udah beda. Beda antara yang sakit kuning sama enggak. Karena kuning gitu, termasuk juga ininya mengerikan ya, Dek ya. Sekali kita lihat ibu gitu ke atas matanya kuning, ngeri ya telapak tangannya gitu. Nah, ini pada bayi ya, kalau pada bayi yang baru lahir itu kan ada ikterik itu ya namanya ya, ikterik ya, stadium 1, 2, derajat 1, derajat 2, derajat 3, derajat 4 ya. Jadi itu nanti pada saat kalian menjadi bidan kelas 2 kemudian praktek di rumah sakit, kalian akan menemukan itu ya, dengan bayi-bayi yang mengalami ikterik. Mengerikan sekali, kasihan. Karena kalau lebih dari 18, ya lebih dari 18 bilirubinnya itu yang indirect, ya sudah kadang sulit untuk disembuhkan, kadang meninggal. Ya, bayinya seger, besar, tapi dia mengalami ikterik. Ya, itu meninggal. Kenapa? Bayinya itu hanya tidur melulu, ya itu bukan melulu tidur, tapi tidur terus, malah ibunya seneng. Malah saya bisa ngerjake, bisa ngepel, bisa masak, bisa tak tinggalin pasar, bisa tinggal bisa apa-apa, nyetrika, nyuci. Oh, salah itu. Makanya setiap 2 jam sekali harus dibangunkan. Ya, saya melihat dengan mata kepala sendiri. Ya, gimana bayi yang mengalami ikterik. Ya, jadi dia tidur terus ya dikasih minum ya enggak mau, bukannya enggak mau tidur, dia tidur. Jam-jaman tidur 2 jam dibangunkan nanti melek sebentar tidur lagi. Gimana asupannya mau masuk ya toh? Tahu-tahu wah sudah kuning langsung masuk di rumah sakit ya. Langsung saya masukkan di rumah sakit. Alhamdulillah 2 hari dengan disinar itu bilirubin indireknya bisa yang tadinya 18 itu sudah menjadi 8, sekian. Alhamdulillah banget terselamatkan. Padahal tetangganya persis itu enggak terselamatkan ya, padahal lahir normal gitu tapi kayak gitu. Nah, ini untuk penata laksanaannya itu yang pasti adalah istirahatnya harus cukup ya. Jadi istirahat enggak hanya pada fase aktif saja, tapi memang yang punya penyakit hati ini lebih banyak istirahat ya. Jadi ini ada obat-obatan ini adalah dokter ya, bukan kita ya. Kalau kita sebagai seorang bidan itu hanya memberikan makanan protein yang tinggi ya. Kemudian selalu dievaluasi untuk bilirubin indireknya, untuk bilirubin atau HbSAg-nya ya. Nah, ini kalau ada yang menderita hepatitis kronik ya, jadi HbSAg-nya itu kita periksa setiap 3 bulan, HPV-nya, DNA-nya tiap 6 bulan. Harus USG gimana untuk pembesaran hatinya, bagaimana keadaan lobusnya, bagaimana keadaannya di dalamnya itu setiap 6 bulan ya. Terus SGOT, SGPT-nya itu tiap bulan, sama keluhan-keluhan itu selalu kita evaluasi. Biasalah kalau wong desa ki penak sithik ning sawah. Nanti bar ning sawah, nah loro meneh padahal harusnya dia istirahat. Sulit untuk berhubungan dengan orang-orang yang dia itu apa ya, tidak memanjakan gitu loh. Ndak memanjakan kan kalau wong desa tahu sendiri kan. Kalau wong kota sih mini-mini, mini-mini ya. Kalau wong desa ya sithik mangan enak ora masalah gitu, tahu-tahu di sawah pingsan. Nah, itu. Nah, ini kita harus waspada hepatitis pada kehamilan ya. Kalau masalah gejalanya
terus pada pemeriksaan itu sama. Prinsipnya adalah sama. Pak Dodo, Pak Dodo. Oh, Mbak ya, Pak Dodo ada. Nganu suruh-suruh mbokan ikannya belum. Ikan panggangnya sing Pak dipecak urung tuku. Aku ya urung tuku bandenge. Heeh, piye Mbak? Aku mumet. Gak ora tak mut ya wis. Apakah terdapat virus hepatitis pada ibu hamil? Ada ndak? Kira-kira hepatitis ini bisa menyerang ibu hamil enggak? Bisa, Ibu. Bisa, Ibu. Bisa, karena itu virus. Ya, itu virus. Jadi ibu hamil itu beresiko terkena virus hepatitis yang akut ya. Jadi gejalanya itu apa ya? Sebetulnya sama tapi apa ya? Yang membedakan itu cuma kita takutnya bayinya kena gitu loh, tapi pada prinsipnya itu sama. Nah, pada umumnya ibu hamil itu hanya mengalami hepatitis A. Dia akan sembuh dalam 4 sampai 6 minggu, ya. Tapi apabila ibu hamil itu mengalami virus hepatitis B dan C, ya, jadi kita harus rujuk ke dokter dan dokter itu harus bisa menentukan ya apakah hepatitis virus hepatitisnya itu kondisinya aktif dan bisa menularkan ke orang lain atau tidak, termasuk ke janinnya. Ya, itu dokter harus bisa menentukan itu. Kalau kita lihat, kita periksa sebagai seorang bidan kok ada tanda-tanda hepatitis kayak tadi misalnya, ibu yang dirasakan apa? Ini loh Bu, saya kok kaget tahu-tahu telapak tangan saya kok kuning ya. Oh iya. Terus yang dirasakan apa lagi Bu? Ya mual, muntah, kadang muntah, terus lesu gitu rasanya ngantuk terus Bu. Oh iya. Baiklah Bu, nanti untuk lebih lanjut saya periksa ya. Jadi diperiksa semuanya gitu loh, Dek. Nah, dari hasil pemeriksaan itu pada intinya sama. Jadi jangan pernah kalian menyepelekan di pemeriksaan mata, ya toh? Pemeriksaan abdomen itu jangan pernah dilupakan. Termasuk pada saat meriksa hamil kan suruh meriksa ini toh tangannya, kakinya, ya toh? Bukan hanya anemi aja disamakan sama kita. Siapa tahu itu malah kuning kayak tadi itu loh, ya. Nah, terus kemudian kalau ternyata ada hepatitis, ya berarti kita harus rujuk ke dokter atau ke rumah sakit. Nah, di rumah sakit nanti akan diperiksa virusnya. Apakah virusnya itu kondisinya aktif, bisa menularkan ke orang lain atau bisa menularkan ke janinnya ya. Jadi ini secara horizontal ya, secara horizontal infeksinya ya, ini kan misalnya melalui parenteral nih, makanan minuman ya. Dengan terpapar darah, semennya, sekresi vaginanya, salivanya, dan bisa juga ibu ke janinnya, yaitu secara horizontal. Tapi secara vertikal ya bisa melalui plasentanya, bisa juga kontaminasi darah selama melahirkan. Jadi kita ada di mana nih? Bisa kita tertular secara horizontal, bisa juga secara vertikal. Ya toh, sekresi vagina, tahu-tahu kita kena cipratan darahnya. Itu kemana-mana trut, makanya mbok nek air liur, air ludah itu kan manis toh sayang. Manis ya? Nggak usah lah dibuang-buang. Minum aja sendiri. Ya, kalau memang terpaksanya mau dibuang, ya ke kamar mandi. Buang, siram gitu loh. Nggak sembarang-barang terus. Neng dalan, apalagi naik motor terus. Itu maksudnya apa coba? Kayak mau tak kejar, itu maksudnya apa sih? Meludah sembarangan aja. Iya kalau sehat. Kalau misalnya dia ada penyakit tertentu apa enggak kena sekitar gitu loh. Kita jangan sampai menjadi bariernya gitu loh, ya.
Ini kita supaya tahu kita belajar ini nantinya gimana toh terhadap lingkungan gitu ya. Yang sering itu, yang sering meludah-meludah kemana-mana, sekarang udah tahu di situ ternyata ada virus atau penyakit yang mengintai ya. Nah, ini pengaruhnya hepatitis terhadap janin kalau pada awal kehamilan ya, pada awal kehamilan sebelum trimester ketiga, resiko tertularnya pada janinnya itu hanya 5 sampai 10%. Tapi kalau sudah trimester ketiga atau sampai masa nifas itu justru infeksi neonatalnya itu lebih tinggi sampai dengan 75% ya. Jadi sebagian besar infeksi pada BBL ini kemungkinan justru terjadi saat persalinan dan kelahiran atau bahkan melalui kontak ibu. Justru di situ. Nah, pencegahannya bagaimana? Berarti dikasih imunoglobulin ya 0,1 cc per kilo pada wanita hamil yang mengalami kontak langsung. Yang mengalami kontak langsung loh Dek, nggak sembarang-barang. Oh, nggak ada kontak. Oh, saya mau ini diberikan imunoglobulin gitu. Enggak ya. Kemudian memastikan gizinya itu cukup ya, proteinnya itu tinggi. Kemudian proses kehamilan berikutnya sebaiknya jaraknya itu minimal 6 bulan setelah terjadi persalinan pertama. Misalnya enggak boleh kan ada ya kaum-kaum yang tidak boleh KB, ada ya. Nah, ini kalau misalnya dia kena hepatitis ya setelah 6 bulan persalinan anaknya sudah 6 bulan baru hamil lagi gitu loh. Bukan 6 bulan kemudian sudah hamilnya juga 6 bulan ya jangan. Ya. Bagaimana dengan ibu hamil yang sudah terdapat virus hepatitis? Di dalamnya sudah ada virusnya. Ya, berarti kita memberikan vaksinasi atau vaksin hepatitis B pertama kalinya setelah bayi itu lahir. Kita sudah nggak bedain, pokoknya bayi lahir ya toh ya HB 0 gitu kan? Kita udah itu. Kita udah. Pokoknya bayi baru lahir entah ibunya kena atau enggak mau kita beresiko ya sudah HB 0 bayinya ya. Kemudian ibunya itu diberikan imunoglobulin antibodi ya sehingga ibu yang menderita hepatitis B itu dapat memberikan ASI kepada bayinya ya. Kemudian cegah jangan sampai ibu tersebut mengalami lecet pada putingnya ya. Supaya apa? Kalau ibunya itu sudah terkena jangan sampai kan tadi lewat darah kan. Nah, kalau lecet kan pasti ada darah keluar. Nah, bayinya minum hepatitis B ya enggak? Tuh. Nah, antipasi anjurannya tes darah saat hamil ya. Jadi sekarang ada pemeriksaan ANC terpadu. Salah satunya adalah tes HBsAg ya. Kemudian bahaya KB suntik karena salah satunya juga dapat menyebabkan gangguan kehamilan kedepannya serta kemungkinan terjadinya hepatitis. Tapi ini memang belum diteliti gitu loh, belum ada penelitian. Nah, bahaya dan pengaruh hepatitis pada ibu hamil dan janin, pada janinnya bisa terjadi abortus, pada saat persalinan ya bisa terjadi perdarahan dan bisa juga bayinya mati di dalam atau IUFD, bisa juga IUGR, bisa juga dia kelahiran prematur dan menularkan virus hepatitis. Nah, ini yang kedua, serosis hepatis ya. Jadi yang tadinya ini sehat banget ya, meling-meling, kenyal. Nah, jadi keras seperti ini ya. Jadi kerusakan hati karena sudah keras ya. Ini karena virus tadi mungkin juga mengkonsumsi alkohol, nutrisinya yang tidak adekuat, kemudian ada parasit ya, kemudian ada kriptogenik. Masih banyak ya, Dek? Enggak ya? Ini tahapan-tahapannya ya, tahapan-tahapannya.
Jadi yang pertama ya, misalnya ini apa ya, hatinya seperti ini ya, jadi dia akan mengalami kayak kepucatan. Pernah enggak melihat apa ya, hati ayam itu agak kekuningan sikit gitu loh, beda sama merah. Pernah pernah lihat enggak? Pernah ngucel-ngucel hati ayam enggak? Enggak, Pernah Ibu. Ibu. Nah, ada tuh yang warnanya agak pucat gitu, ada kan? Ada Ibu. Iya. Jadi ini simpanan dari lemak itu menyebabkan pembesaran hati. Jadi di sini hatinya itu sudah tidak sehat lagi ya. Kemudian ada jaringan parut, ya ada luka, baru kemudian luka-luka tadi menghancurkan sel-sel hati itu menjadi mati akhirnya keras. Ya, sehingga sel-sel di sini ini akan mati ya. Ini mengerikan ya. Kalau seperti ini, kemudian hatinya dilihat itu seperti ini dalamnya. Jadi sirosis ya. Seperti ini ya. Ini lama-lama bisa menjadi kanker. Jadi kanker tuh kayak gini ya. Nah, penata laksanaannya istirahat ya, diet ya, dan bisa boleh kok apa tuh namanya yang rendah garam ya. Kemudian obat-obatan, tindakan khusus itu pastinya dibedah ya. Atau kalau punya uang ya transplantasi hati, cangkok hati ya, diganti hatinya. Ini karsinoma ya, kalau benigna itu tumor jinak ya, masih jinak gitu ya. Jadi hanya pentolan-pentolan gini, tapi kalau diambil nggak apa-apa. Tapi kalau sudah menjadi maligna, yang menjadi yang ganas itu ya seperti tadi ya, seperti tadi nih menjadi seperti ini. Itu bedanya kalau yang benigna kayak gini, kalau yang maligna kayak gini ya. Sudah CA ini ya. Ini kanker hati ya, tadi serosi hati menjadi apa ya namanya, ganas gitu, tadi sel-selnya mati tapi matinya tuh cepet gitu ya. Itu sudah nggak bisa ditututi ceritanya. 2 tahun hidup aja bejo ya. Biasanya kalau karsinoma hati itu nggak sampai 2 atau 3 bulan, nggak sampai. Nah, sebulan mendalik ya. Ini misalnya ini misalnya hati ternyata ada kansernya. Ternyata di dalamnya ada seperti ini, ada kansernya. Yang mati sebelah sini misalnya. Jadi seperti itu bentuknya. Tandanya itu pasti sakit sekali ya, nyeri. Terus yang pasti itu apa ya? Tetangga saya itu ada kok. Saya bingung mau ngobati itu, bingung suruh bawa ke dokter enggak mau gitu. Pak, Pak, iwake rung tuku sing jare Pak nilai. Gambarannya ini ya, jadi nyeri perut tapi di samping perut bagian kanan yang atas ya, ada benjolannya, perutnya jadi buncit. Yang tadi saya bilang bahwa ciri khasnya adalah lemah lesu, gitu loh. Nggak mau makan sama sekali ya. Jadi perut buncit tadi, tapi pada pemeriksaan pada saat kita megang itu ada benjol-benjol gitu loh, ada benjol-benjol ya, ada benjolan-benjol karena di situ hatinya bengkak ya, atau hepatomegali. Ini abses hati ya, jadi infeksi hati yang berupa abses. Abses itu kayak udun itu loh.
Ini sama ya, tapi pada gambaran klinis itu terjadi peningkatan leukosit ya, jadi leukositosis. Nah, ini nggak bisa kamu baca ya. Ini loh hatinya tuh ini ada di sini ya, hatinya. Jadi pada USG itu ini ya, jadi ada bercak-bercak putih nih loh. Ya, berarti di sini ada massa. Ya, udah selesai untuk hati. Ya sayang, Oke, Ibu. ngebut kayak kereta lewat. Ya udah